Pemirsa, DPR RI bantah isu yang menyebut bahwa lembaganya tolak pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan DPR targetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. Bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang pra-peradilan Roy Suryo hadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bagaimana jalannya sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Anissa, apa saja agenda sidang pada hari ini? Ya, Noval dan juga pemirsa, pada hari ini agenda sidang yakni pembuktian dari termohon, yakni termohon kali ini dari Polda Metro Jaya yang hadir tentunya dari pihak penyidik. Tadi sekiranya pada pukul 9 sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memang dijadwalkan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun baru saja saya memasuki ruangan sidang, sepertinya memang sidang belum dimulai karena sedang melakukan pengecekan berkas dan sejumlah dokumen yang dibawa oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Rencananya akan ada 2 ahli yang dihadirkan tentunya untuk membedah konstruksi perkara dari sisi ahli nantinya, yang kita tahu bersama bahwa sidang pra-peradilan Roy Suryo ini menyanggah status tersangka dari pemohon yakni Roy Suryo menyangkut pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan kalau kita membahas begitu ya terkait sidang pra-peradilan maksud saya yang tengah digelar, ini adalah kali keempat
lanjutan sidang yang mana pada hari kemarin ini tengah dihadirkan saksi dari pemohon. Ada 4 orang saksi yang dihadirkan, diantaranya ada Krishna Mukti. Ini adalah saksi yang dihadirkan pada saat gelar perkara waktu Polda Metro Jaya menggelar kasus dugaan dari fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo. Dan selain itu juga ada Erwin dan juga Nurdiansyah Susilo, kemudian ada Michael Sinaga, ini juga dihadirkan. Jadi total ada 4 orang saksi, kemudian ditambah 1 orang ahli yang juga dihadirkan oleh pemohon. Nah, hari ini memang dijadwalkan yakni pembuktian dari pihak termohon, yakni termohon ini ada dari Polda Metro Jaya dan juga dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sementara memang informasi yang kami dapatkan dari pihak termohon yang diwakili oleh Kejari Jakarta Selatan menyatakan bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Roy Suryo ini ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, sehingga pada hari ini Polda Metro Jaya menghadirkan 2 orang ahli tentunya untuk membedah perkara yang nantinya kita akan nantikan bersama bagaimana putusan atas pra-peradilan yang digelar hari ini. Karena memang informasi yang kami dapatkan dari pihak pengacara Roy Suryo yang sudah hadir, nampaknya nanti Roy Suryo juga akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan secara langsung jalannya sidang pra-peradilan yang akan berlangsung. Untuk sementara saya kembalikan kepada Noval yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia dan juga juru kamera Novan Dwi Kusuma melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait pelimpahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada rekan kami Ismalia Medasari di Kejagung, Jakarta Selatan. Ismalia, apa maksud kedatangan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejagung dan seperti apa perkembangannya saat ini? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Kalau ditanya untuk perkembangan pelimpahan kasus perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, ini memang dari KPK masih terus memantau dan nantinya pasti akan mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada. Namun memang dari Kapolri, dari Polri dan juga dari Kortas Tipikor Polri dan juga Kejagung ini memang bersinergi untuk memberantas atau menelusuri kasus-kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun Noval dan juga pemirsa, kemarin Kejagung lewat Kapuspen yakni Adna Supriyatna ini menyatakan bahwa dirinya akan menelusuri informasi mengenai dugaan adanya sejumlah bunker yang disebut berkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun langkah tersebut akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik dan bukan sekedar mengikuti opini yang berkembang. Ini berarti Kejagung juga akan membantu untuk menelusuri adanya dugaan-dugaan bunker yang ini memang menyeret nama Jampitsus Febri Adriansyah. Dan juga Pak Anang kemarin mengatakan bahwa penyidik akan menilai terlebih dahulu apakah informasi tersebut memiliki relevansi dengan proses penyidikan yang sedang berjalan. Dan sampai saat ini memang untuk kasus Jampitsus atau mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini masih terus bergulir, dan memang untuk pelimpahan perkara ini masih belum ada tanggapan resmi atau dari KPK, memang hanya masih terus memantau dan nantinya akan mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada. Kembali ke Anda, Noval. Ya, baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kembali penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa abaikan prinsip transparansi dan keadilan. Yusril juga yakin Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah tepat, walaupun agak sedikit diam-diam ya. Kita simak pernyataan Yusril Ihza Mahendra berikut. Dari kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat kita. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini, dan
beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan, dan melimpahkan ke Kejaksaan, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja, memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang.